Ya, terakhir kali kita bersama-sama merenungkan 2 Tesalonika adalah udah sampai pasal 3 ayat yang ke-15, yaitu berkenaan dengan panggilan bekerja dan bahwa orang yang tidak mau bekerja itu janganlah ia makan. Hari ini kita juga melanjutkan hari ini kita akan melanjutkan pasal 3 ini, yaitu bagian penutup surat ayat 16, 17 dan 18. Ini kita ambil dari versi terjemahan baru edisi 2. Ini buat kalian yang belum tahu, ini ada LAI, Alkitab daripada LAI terjemahan baru edisi kedua. Jadi mungkin agak berbeda, bukan mungkin, melainkan ini agak berbeda dari terjemahan LAI TB yang biasa kita baca. Mari kita baca 2 Tesalonika 3 ayat 16 sampai 18. Kiranya Tuhan sendiri, sumber damai sejahtera, mengaruniakan damai sejahtera terus-menerus kepada kamu dalam segala hal. Tuhan menyertai kamu sekalian. Ayat 17. Salam dari aku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Ayat 18. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Firman Tuhan tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih untuk selama ini kami boleh membahas 2 Tesalonika, dan hari ini tiba di bagian yang terakhir. Mohon Tuhan berikan kami bijaksana, berikan suatu pengertian dan juga pimpin kami menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan jam di depan ini. Amin. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk berkat-Nya selama ini, dan hari ini kita boleh tiba di bagian terakhir, di bagian surat Tesalonika, yaitu di mana Paulus itu menekankan keaslian tulisannya serta menekankan fakta bahwa Tuhan menyertai orang-orang percaya yang dikasihinya. Dan jika kita melihat kembali dari 1 Tesalonika, itu ada 4 topik utama. Yang pertama, integritas Paulus. Yang kedua, penganiayaan yang dialami jemaat Tesalonika. Kemudian sikap moral yang baik atau nasihat-nasihat Paulus, bagaimana orang Kristen seharusnya hidup. Kemudian juga yang keempat, yaitu kedatangan Kristus kembali. Terus kalau kita bandingkan dengan 2 Tesalonika, dari 4 topik tersebut kita menemukan kembali penganiayaan yang dialami jemaat Tesalonika, yaitu terutama jika kita ingat di pasal 1, Paulus sudah mengajarkan bahwa akan ada kelegaan bagi orang-orang percaya dan pembalasan bagi orang yang menindas orang percaya. Kemudian kedatangan Kristus kembali, yaitu di 2 Tesalonika pasal 2, dan kemudian sikap moral yang baik khususnya adalah nasihat atau panggilan untuk orang Kristen sejati dalam hal bekerja. Jadi kita harus bekerja, kita tidak boleh bermalas-malasan. Jadi tema kedatangan Kristus kembali itu baik di 1 Tesalonika dan juga di 2 Tesalonika adalah topik yang dominan. Dan di 2 Tesalonika kita melihat adanya penekanan akan adanya penghakiman terakhir, hukuman kekal bagi orang-orang yang tidak bertobat, serta orang-orang percaya yang bertobat itu akan menerima kelegaan, yaitu kita yang menaruh kepercayaan pada diri dan pada karya Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebagai review ini, surat 1 Tesalonika itu diperkirakan ditulis sekitar tahun 51 Masehi, dan itu adalah surat Paulus yang mungkin yang kedua yang ditulis setelah surat Galatia yang diterima di dalam kanon perjanjian baru. Kemudian kalau kita baca Kisah Para Rasul 17, itu mencatat Paulus itu tiba di Tesalonika dan mengabarkan Injil Yesus di situ. Kemudian setelah itu Paulus meninggalkan Tesalonika. Kemudian Paulus ada di Athena, dan dari Athena itu Timotius diutus kembali ke Tesalonika, sementara Paulus melanjutkan perjalanan menuju Korintus. Jadi Paulus itu menulis surat 1 Tesalonika untuk mendorong dan menghibur jemaat di Tesalonika. Dia juga menyatakan sukacitanya atas iman jemaat Tesalonika. Itulah yang disampaikan di pasal 1. Di pasal 2, Paulus melanjutkan, dia menyampaikan Injil bukan untuk menyenangkan manusia, melainkan untuk menyenangkan Tuhan Allah, dan dia bersukacita karena jemaat Tesalonika menerima firman yang dari Allah. Dan pasal 3,
Di surat 1 Tesalonika kita melihat Timotius diutus ke Tesalonika karena memang Paulus tidak bisa ke sana. Dan di pasal 4 kita melihat nasihat untuk hidup kudus dan juga tentang kedatangan Tuhan Yesus yang dilanjutkan kemudian di pasal 5 di mana Paulus mengajarkan hari Tuhan akan datang dengan tiba-tiba dan jemaat Tesalonika dipanggil untuk berjaga-jaga dan hidup dengan baik. Dan beberapa bulan kemudian Paulus itu menulis surat yang kita kenal sebagai surat 2 Tesalonika, yaitu Paulus masih bersama dengan Silas dan Timotius di Korintus, dan kita melihat doa Paulus untuk jemaat Tesalonika itu dipenuhi, jadi mereka bertumbuh di dalam iman dan bertumbuh di dalam kasih. Itulah yang kita baca di pasal pembukaan. Dan kemudian di pasal 2, itu Paulus menekankan bahwa Yesus belum datang kembali, hari Tuhan belum tiba, karena harus terjadi dahulu apostasia yang diterjemahkan dengan murtad dan harus dinyatakan dulu manusia durhaka. Kemudian di pasal 3, ini panggilan untuk bekerja dengan setia. Dan sekarang kita tiba di ini 2 Tesalonika 3 ayat 16 sampai 18. Yang pertama yang kita lihat itu adalah keaslian tulisan Paulus. Kemudian juga ada penyertaan Tuhan. Jadi Tuhan berjanji Tuhan akan menyertai. Itu sama seperti yang kita baca di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Itu ayat 20 diakhiri dengan janji Tuhan. Maksudnya Yesus yang bilang ya, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi Tuhan berjanji menyertai kita dan juga ada janji damai sejahtera dari Tuhan. Ini kita lihat di beberapa ayat Alkitab termasuk perikop yang hari ini dan juga ada di Yohanes 14 ayat 27 itu yang juga sangat terkenal bahwa Yesus itu memberikan damai sejahtera bagi murid-muridnya karena Yesus itu tidak memberikan harta kekayaan sama seperti orang-orang kaya di dunia ini yang memberikan warisan kekayaan kepada anaknya. Tetapi Yesus itu memberikan warisan damai sejahtera kepada murid-muridnya. Ini juga ada ayat-ayat di Perjanjian Baru. Janji Tuhan adalah Tuhan memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang takut kepadanya. Dan bagi kita, dari sisi kita itu kita tuh harus menyadari kita tuh perlu anugerah damai sejahtera dari Tuhan. Kita itu bukan perlu hadiah Natal atau kita bukan perlu juara Piala Eropa. Kalau orang menang itu mempunyai sesuatu kesukaan atau kesukacitaan sementara atau duniawi. Namun kalau orang itu tidak ada di dalam Tuhan itu dia tidak mempunyai damai sejahtera yang sejati. Begitu juga dengan penyertaan Tuhan. Banyak anak kecil suka menerima hadiah Natal kalau hadiah Natalnya itu adalah mainan ataupun sesuatu yang mereka sangat suka, coklat ataupun hal-hal lainnya. Tapi mereka tuh sebenarnya juga di dalam diri itu ada menyadari sebenarnya kehadiran atau keberadaan atau penyertaan orang tuanya itu adalah penting. Ini kemarin juga kami baru menghukum Timothy karena kemarin seharian dia sudah bandel banget dan akhirnya waktu malamnya dia bandel lagi nggak mau dengar. Jadi kami tidak lagi outside dia, melainkan kami bertiga berondok di kamar. Jadi biarkan dia mau ngapa-ngapain di ruang tamu di kamar. Dia pada awalnya dia lari sana lari sini ya. Masih belum menyadari, setelah berapa lama dia baru menyadari, dia panggil Cece, Cece, Mama, Mama. Cuma dia nggak panggil papanya ya, sedikit juga sih. Jadi maksudnya dia setelah berapa lama dia menyadari ternyata dia tuh ditinggal oleh papa mamanya, oleh Cece-nya. Habis itu dia mulai menangis. Inilah sebenarnya yang penting itu kita tuh sebenarnya kalau Tuhan menyertai kita. Jadi tidak terlalu penting. Maksudnya penting juga kita ada misalnya ada uang karena kalau tanpa uang ya nggak mungkin hidup juga. Tetapi uang itu bukan paling penting, tetapi penyertaan Tuhan itulah yang paling penting dan juga damai sejahtera yang dari Tuhan. Jadi kalau kita senang dapat rumah, dapat mobil, atau dapat uang, atau dapat gaji. Pertanyaannya, apakah kita senang nggak kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan, kalau kita berdoa kepadanya. Makanya yang mau kita ingat adalah janji Yesus itu adalah Tuhan menyertai kita dan Tuhan Yesus itu memberikan damainya kepada kita.
Bahkan Yesus sendiri waktu hidup di dunia tuh, Yesus itu hidup sebagai orang yang miskin. Mengapa kita tahu? Karena Maria dan Yusuf ketika mereka mempersembahkan binatang, mereka tuh mempersembahkan sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Apa hubungannya? Kalau kita lihat di Imamat pasal 12, itu dikatakan ketika seorang anak lahir, si ibu tuh harus pergi ke kemah pertemuan untuk mempersembahkan korban, dan korban itu terdiri dari seekor anak domba dan seekor burung tekukur atau anak burung merpati. Tetapi, itu di Imamat 12 ayat 8, jika dia terlalu miskin untuk mempersembahkan seekor domba, dia dapat mempersembahkan burung sebagai gantinya. Apakah kita menyadarinya? Bahwa Maria itu tidak dapat mempersembahkan seekor anak domba untuk anak domba Allah, hanya burung-burung, hanya itu yang mampu dibeli oleh Maria dan Yusuf. Mereka itu miskin. Tetapi ketika Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk kepergiannya, dia tuh menjanjikan itu bukan kekayaan. Jadi ketika Yesus mempersiapkan murid-muridnya untuk kepergiannya, Yesus tuh menjanjikan damai sejahtera dan bukan kekayaan duniawi. Inilah damai sejahtera daripada Tuhan. Karena kalau kita tidak ada damai, maka sebenarnya kita tidak ada harapan yang sesungguhnya. Inilah inilah em, inilah hiburan yang betul-betul sejati bagi kita. Mengapa? Karena kita seperti jemaat Tesalonika, kita tuh berada di dalam pertempuran rohani. Kita berada di pertengahan peperangan rohani. Kita bersekutu dan berelasi dengan orang-orang berdosa lainnya di dalam gereja, maksudnya baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Dan orang-orang yang di dalam gereja itu juga orang-orang yang sama seperti kita, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tiap hari ber, berusaha memerangi kedagingan, berjuang melawan dosa, walaupun sering gagal. Tetapi yang perlu kita sadari itu adalah kita perlu anugerah damai sejahtera Tuhan. Kita bergantung sama Tuhan dan kita perlu damai di dalam gereja, di dalam komunitas orang percaya. Ya, sayangnya banyak yang terjadi berantem dan bukan saling menegur. Itulah sebabnya ketika Paulus menulis 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika, dia tuh memanggil menasehati untuk kita tuh saling bukan bukan cuma saling menegur, tetapi saling menghibur dan saling menguatkan. Karena kita itu adalah manusia lemah, kita bergantung. Itulah doa Paulus. Doa Paulus itu dia mendoakan jemaat Tesalonika, yaitu sama seperti jemaat Tesalonika, kita itu perlu anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu anugerah Tuhan Yesus Kristus, kita juga perlu penyertaan Tuhan. Dan kemudian kalau kita lanjut lagi, ini 2 Tesalonika dan juga 1 Tesalonika, ini adalah surat dari Paulus, dan keaslian tulisan Paulus itu harus dibuktikan karena memang ada yang memalsukan tulisan Paulus yang mengatakan itu dari Paulus. Dan ketika kita belajar Alkitab, kita menemukan bahwa kebanyakan surat Paulus itu didikte oleh Paulus, sama seperti di Roma 16 ayat 22 misalnya. Jadi Paulus itu ada semacam sekretaris atau ada juru tulis yang menulis suratnya, kemudian dia mendikte. Namun beberapa kali Paulus itu memberikan kata-kata terakhir itu dengan tulisannya sendiri. Misalnya di 1 Korintus akhir, Galatia akhir, Kolose akhir, dan juga di Filemon juga. Jadi keaslian atau keautentikan surat Paulus itu perlu dibuktikan. Terlebih lagi di sini di surat Tesalonika, karena di surat Tesalonika 2 pasal 2 ayat eh, yang awal itu ditulis ada orang yang mengaku menulis surat memakai nama Paulus. Jadi perlu dibuktikan. Yang yang satu lagi juga soal kesaksian. Jadi Paulus itu memberikan kesaksian yaitu kesaksian itu bisa dua arti. Satu tuh Paulus itu adalah saksi, dia tuh saksi Tuhan Yesus, dia melihat Tuhan Yesus sendiri, dan kedua tuh adalah saksi dalam arti memberi kesaksian, memberi testimoni. Paulus itu memberikan testimoni atau memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita juga tahu yang Paulus tulis itu adalah memberi kesaksian bahwa Allah itu adalah kebenaran. Kita harus percaya kepada Tuhan dan kita harus bertobat kepada Tuhan, dan firman Allah itu adalah kebenaran. Nah, kalau kita di dalam kita memulai
merenungkan surat Tesalonika, kita ada dua pertanyaan ini. Yang pertama adalah siapakah saya? Siapakah saya? Yang kedua adalah kemanakah saya sedang menuju dan akan pergi. Yang pertama adalah kita adalah orang berdosa yang diselamatkan Tuhan, yang ditebus oleh Yesus dengan darahnya, sehingga kita boleh hidup secara rohani dan juga kita boleh menerima hidup yang kekal. Jadi kita perlu memohon anugerah penyertaan Tuhan dan damai sejahtera dari Tuhan. Itulah siapakah kita. Yang kedua, kemana kita pergi. Kita tuh sedang menuju persekutuan yang sejati dengan Allah Tritunggal. Kita itu menantikan pengharapan kedatangan Tuhan Yesus yang akan mengakhiri segala kesesakan, segala penderitaan, segala penyakit dan segala dosa. Dan kita sebagai orang Kristen, kita itu tetap harus bergantung kepada Tuhan, minta anugerahnya, minta damai dari Dia, dan ketika nanti Yesus datang kembali, kita itu siap sedia. Kita tidak menunggu antikristus, nggak perlu, melainkan kita menunggu Yesus Kristus. Bagaimana cara siap sedia? Dengan cara hidup menjalankan firman-Nya. Ya, kita puji Tuhan kita boleh merenungkan bagian terakhir dari 2 Tesalonika ini. Dan nanti kalau ada pertanyaan masih bisa kalau mau atau. Jadi dari ini kita bisa baca kesaksian dan keaslian serta penyertaan Tuhan. Paulus adalah saksi Tuhan Yesus. Paulus memberikan kesaksian bahwa Injil Tuhan adalah kekuatan Tuhan, dan ini juga adalah asli dari Paulus sendiri, dan janji Tuhan itu adalah Tuhan menyertai kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Amin.